Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fajlar Daulay dengan NIM 180210014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final saya tentang perkembangan ekonomi lokal di Kecamatan Air Putih pada masa pandemi COVID-19. Sebelum kita mempresentasikan tugas saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Risna Dewi. Oke guys, kita lanjut ke sesi presentasi. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan presentasi kita tentang perkembangan ekonomi lokal di Kecamatan Air Putih di masa COVID-19. Pertama, pengertian perkembangan ekonomi lokal. Menurut Blackley dan Bradshaw, pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses yang mana peran dari pemerintah lokal dan organisasi masyarakat ikut terlibat guna merangsang, mendorong, dan memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Pengembangan ekonomi lokal juga merupakan sebuah proses yang mengaitkan dengan perkembangan industri baru, pembentukan kelembagaan baru, serta pengembangan kapasitas pekerja menghasilkan produk yang lebih bermutu, identifikasi pasar baru, serta pendirian usaha-usaha baru. Sedangkan menurut World Bank pada tahun 2001, merupakan suatu proses yang para pelaku pembangunan bekerja secara kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta, non-pemerintah, guna membuat kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Selanjutnya, dampak pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Air Putih pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi COVID-19 karena banyaknya masyarakat yang tidak bekerja. Kedua, banyak pabrik, restoran, dan kantor yang ditutup dan sebagainya yang mengakibatkan banyak karyawan yang terkena PHK. Ketiga, meningkatnya harga bahan pokok akibat pandemi COVID-19 karena masyarakat harus di rumah dan distribusi bahan pokok terhambat. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kecamatan Air Putih di masa pandemi COVID-19. Faktor pendukung pengembangan ekonomi lokal di tengah pandemi COVID-19 adalah dukungan pihak pemerintah daerah merupakan faktor pendukung pengembangan ekonomi di Kecamatan Air Putih. Dan faktor internal juga penting, yaitu dari sumber daya manusia di Kecamatan Air Putih dan bagaimana kebijakan pemimpin daerah di Kecamatan Air Putih. Faktor penghambat pengembangan ekonomi lokal di tengah pandemi COVID-19 terdiri dari aspek modal, kelembagaan, dan juga sumber daya manusia yang rendah. Yang keempat, upaya pemerintah mengembangkan ekonomi lokal di Kecamatan Air Putih di masa pandemi. Pemerintah banyak mengeluarkan bantuan dan program untuk menangani COVID-19 ini. Yang pertama yaitu BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Program ini sudah ada sejak lama sebelum pandemi COVID-19. Dan data penerimaannya sudah ada di pemerintah sebagai penerima bantuan rutin setiap bulannya. Yang kedua, program Keluarga Harapan atau PKH. Sama seperti BPNT, program ini sudah ada sejak lama sebelum adanya pandemi COVID-19. Program ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang datanya sudah tercatat di pemerintah sebagaimana penerima bantuan rutin dari pemerintah. Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.
Selanjutnya, dana desa. Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, bantuan langsung tunai atau BLT. Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin. Dari hasil yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan, dengan demikian sebagai sebuah negara besar, Indonesia harus mampu menangani masalah saat ini. Indonesia sedang berada di tengah ancaman krisis ekonomi akibat wabah virus corona, di mana di saat ini posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami perlambatan serta berbagai persoalan akibat wabah virus corona, seperti hal banyaknya pemutusan hubungan kerja serta perlambatan laju investasi. Jika pandemi ini terus berlanjut, banyak orang yang ketakutan pandemi ini akan merusak ekonomi dan juga sisi sosial masyarakat. Pengangguran mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, peran, upaya, dan kebijakan pemerintah lain sangat diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia yang harus dilakukan, salah satu caranya adalah memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan meningkatkan aturan social distancing dan memberikan bantuan-bantuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena dampak pandemik ini. Tidak cuma itu, masyarakat juga harus menaati segala aturan pemerintah dan tidak melanggar aturan agar rantai virus ini selesai. Dan masyarakat juga harus menjaga kesehatan dan memakan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Sekian dari hasil presentasi saya. Semoga video saya ini dapat bermanfaat dan baik untuk semuanya. Thanks for watching.